Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang Rebo Wekasan. Namun sebelumnya tolong yang belum subscribe supaya mensubscribe terlebih dahulu. Tolong itu ya, tombol merahnya supaya diklik agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, to the point saja, saya akan membahas masalah Rebo Wekasan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya di kalangan kaum Nahdiyin, karena sudah menjadi tradisi pada malam itu atau pada harinya masyarakat di mana-mana di seluruh penjuru bumi Nusantara berkumpul mengadakan ritual khusus, melakukan sholat dan mengumandangkan doa bersama. Namun sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya peristiwa yang terjadi pada malam Rebo Wekasan dan kenapa kita melakukan ritual khusus pada malam itu atau pada hari Rebo Wekasannya, agar kita melaksanakan ibadahnya itu bisa menjadi bertambah khusyuk dan mantap, karena kita mengerti tujuannya sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Al-Kamil Faridudin Sakarjanji. Beliau mengungkap dari wirid-wiridnya Syekh Al-Khawajah Muhyiddin di dalam kitab Jawahirul Khamis juz 1 halaman 51, dan juga diikuti lagi oleh Badul Arifin, sebagian ulama arifin yang lainnya, sebagaimana diungkapkan di dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairubi Al-Kabir, juga dalam kitab Kanzun Najwa Syurur, dan dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten, dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala sebanyak 320.000. Namun bukan berarti bala yang sebanyak itu direalisasikan atau dijalankan dalam jangka waktu 1 hari pada hari Rebo Wekasan itu. Namun takdir itu merupakan program dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dijalankan dalam jangka waktu selama 1 tahun dari semenjak Rebo Wekasan sampai kepada Rebo Wekasan yang akan datang. Menurut keterangan catatan kaki di dalam kitab Nihayatuz Zain Syekh Muhammad Nawawi Banten halaman 67, bahwa peristiwa yang terjadi pada malam itu sebenarnya adalah pemindahan catatan takdir dari Lauhil Mahfuz atau disebut juga Malakul A'la, tempat tertinggi, dipindah ke samai dunia, ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya untuk mengambil catatan takdir itu, yang kemudian dipasrahkan kepada wali kutub. Wali kutub ini seorang wali yang menjadi pemimpinnya para wali dunia,
yang kemunculannya satu abad satu kali atau satu kurun satu kali. Setiap 100 tahun satu kali pasti akan muncul seorang wali kutub. Karena bila seorang wali kutub meninggal, pasti ada wali yang lain yang akan menempati kedudukannya. Wali kutub artinya pancuhnya dunia atau disebut Qutbul Ghaus, seorang pancuhnya dunia, sang penolong. Kemudian bala itu oleh seorang wali kutub dibagi-bagikan ke seluruh alam. Maka dipastikan tidak akan mungkin terjadi suatu bala atau kematian atau kesusahan, keprihatinan, kesulitan dan lain-lain kecuali dari bala yang sudah dibagikan dan disebarluaskan oleh seorang wali kutub. Maka untuk mengantisipasinya agar selamat dari bala-bala tersebut, Ba'dul Arifin menganjurkan untuk melakukan ritual khusus, diantaranya melakukan sholat. Menurut satu versi, sholatnya sebanyak 4 rakaat. Setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca surat Al-Kautsar atau Inna a'thainakal kautsar sebanyak 17 kali. Kemudian ditambah dengan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sebanyak 5 kali. Ditambah lagi dengan membaca surat Al-Falaq atau Qul A'udzu birabbil falaq 1 kali. Terakhir ditambah dengan membaca surat An-Nas atau Qul A'udzu birabbin nas sebanyak 1 kali. Kemudian menurut versi yang lain dari Syekh Al-Buni dalam kitab Al-Firdaus sebagaimana diungkapkan dalam kitab Kanzun Najwa Wassurur, melakukan sholat sebanyak 6 rakaat. Memang kelihatannya rakaatnya lebih banyak, tapi segi bacaannya sangat singkat karena setiap rakaatnya setelah Fatihah hanya membaca ayat kursi 1 kali, kemudian ditambah membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad 1 kali. Setelah selesai sholat lalu membaca doa. Doanya pun ada berbagai versi, ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada perbedaan kalimat-kalimat di antara satu doa dengan doa yang lain. Doa yang lebih pendek menurut versi Jawahirul Khumus berbunyi Allahumma ya saridal quwa wa ya saridal mihal ya azizu ya karimu ya man dzallat bi izzatihi jami'u khalqika ikfini min syarri jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah doa dari versi yang terpendek. Menurut versi lain doa itu masih diteruskan, ada tambahannya, yaitu Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jadihi wa abihi wa umihi wa banihi ikfini syarra hadzal yaumi wa ma yunzalu fihi ya kafiyal muhimmati wa ya dafi'al baliyati ya kafi fasayakfi kahumullahu wa wassami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah berdoa masih dianjurkan lagi, bahasanya yustahabbu, masih dianjurkan lagi untuk membaca surat Yasin 1 kali sampai khatam. Namun
ketika sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim harus diulang-ulang sebanyak 313 kali. Kemudian setelah membaca Yasin, membaca doa sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat wa tuqahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asrif 'anna syarra ma yunzalu minas samai wa ma yakhruju minal ardi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian setelah itu masih dianjurkan lagi untuk menulis ayat-ayat, di mana ayat-ayat tersebut bisa ditulis pada wadah air. Kemudian setelah selesai ditulis, disiram dengan air atau diseduh dengan air lalu diminum, maka insya Allah akan selamat dari bala tersebut. Ayat tersebut yaitu salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, kemudian sholat yang dilakukan adalah dengan niat sholat mutlak, karena rabawakasan merupakan da'bus sholihin, kebiasaan para ulama sholihin agar selamat dari tuduhan bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela atau model baru yang tercela, maka melakukan sholatnya dengan niat sholat mutlak. Sholat mutlak bukan berarti mengucapkan niat usolli sunatal mutlaki, bukan. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan waktu atau tidak ditentukan dengan waktu tertentu dan juga tidak mempunyai sebab, seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan, atau sholat istisqa meminta hujan. Niat sholatnya bisa mengucapkan niat sholat polos saja, itu dengan niat usolli sunatan rakaataini mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala. Kalau imaman lillahi ta'ala, kalau mamuman lillahi ta'ala. Jadi tidak perlu mengucapkan niat dengan tolak bala. Yang dimaksud adalah tolak bala itu diucapkan secara resmi ketika membaca niat sholat, karena tujuan tolak bala itu bisa dibuktikan dengan doa-doa yang dibaca setelah sholat. Kalaupun membaca niat dengan niat tolak bala ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja, seperti membaca niat usolli sunnatan lidab'il balaya rakaataini mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala. Itu masalah niat sholat sebagaimana dicantumkan di dalam kitab Kanzun Najah was Suru dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian sholat itu bisa dilakukan dengan niat sendiri-sendiri munfarid, tetapi secara bersama-sama
di masjid. Sholat itu bisa dilakukan dengan niat sendiri-sendiri di masjid munfarid, namun bersamaan di satu masjid. Menurut versi kitab Kanzun Nazah was Surur, atau secara berjamaah menurut versi kitab Bugiyatul Mustarsidin. Karena sholat-sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, bila dilakukan secara berjamaah itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja, dengan syarat jamaahnya harus terlebih dahulu diberikan penjelasan supaya melakukan berjamaah sholat itu tidak dianggap disyariatkan atau disunatkan. Karena jika dianggap disunatkan atau disyariatkan, maka melakukan sholat itu hukumnya bisa haram dan harus dilarang. Itu menurut versi kitab Bugiyatul Mustarsidin. Kemudian terakhir yang menjadi pertanyaan, apakah melakukan sholatnya itu pada malam Rabunya atau pada hari Rabunya. Sebenarnya kalau menurut petunjuk aslinya di dalam kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi, begitu juga dalam kitab Fathul Majid halaman 77, masih karangan Syekh Ahmad Ad-Dairabi, bahasanya man sholat bidzalikal yaumi, paman sholat bidzalikal yaumi, barang siapa yang melakukan sholat pada hari itu. Jadi kalau menurut petunjuk aslinya bisa dipahami bahwa sholat Rabu Wakasan itu dilakukan pada hari Rabu Wakasannya, bukan pada malam Rabu Wakasannya. Namun bagi orang yang suka melakukan pada malam Rabunya pun tidak apa-apa, karena secara fikih, secara umumnya bahwa sholat mutlak itu boleh dilaksanakan baik siang maupun malam. Hanya saja bagi yang melakukan sholat pada waktu malam Rabunya itu memang tidak sesuai dengan petunjuk asli di dalam kitabnya, yang khusus sholat Rabu Wakasan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya dan subscribe-nya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.